Ajar untuk recordingnya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teristimewa Bapak Andi Gunawan selaku penguji, yang saya hormati Ibu host, Ibu Risna yang sudah memfasilitasi pertemuan ini, juga yang saya hormati mentor yang mendampingi peserta, ada juga dari BKPSDM Kabupaten Parimo yang ada dalam meeting ini, yang tentunya lebih khusus lagi kepada peserta, Saudara I Gede Fajar. Apa kabar, Dek? Mudah-mudahan sehat, walafiat, tetap semangat. Kesempatan ini 8 menit saya rasa cukup ya untuk menyampaikan apa rancangannya terkait dengan optimalisasi pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan di ruangan ECCU Rumah Sakit Umum Daerah Anum Taloka Parigi. Akan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, waktu yang lebih panjang lebih baik kita gunakan, kita berikan kepada Bapak penguji untuk memberikan saran, masukan, dan pertanyaan. Silakan peserta gunakan waktu dengan singkat. Share screen, Pak. Izin Pak, suara saya kedengaran Pak? Iya, iya. Maaf. Iya, sempat hilang jaringan. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak penguji, Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP, kemudian yang terhormat pada Bapak Coach Abu Bakar Ahmad Ali SDMSI, terhormat juga kepada Bapak mentor saya, Pak Anwar Estet, dan terhormat juga pada Ibu Risna sebagai host. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Gede Fajar Gunawan MDK, nomor NDH saya 19, jabatan saya sebagai pelaksana terampil perawat, dan unit kerja saya di RSUD Antonko Parigi. Kemudian di sini saya mengangkat judul rancangan saya yaitu optimalisasi pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan di ruangan ECCU RSUD Antonko Parigi. Di mana pada latar belakang identifikasi pasien adalah proses pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan bukti dari seseorang sehingga kita dapat menetapkan dan menyamakan keterangan tersebut. Kemudian dalam proses pelaksanaan saya sebagai perawat di ECCU, di sini saya dapat melihat antara lain masih ada beberapa perawat yang belum patuh dalam mengidentifikasi pasien, dan juga berdasarkan data di identifikasi pasien di ruangan ECCU selama 3 bulan, kepatuhan identifikasi pasien terlaksana sebesar 70%. Kemudian tujuan dan manfaat aktualisasi, yaitu yang pertama terwujudnya optimalisasi pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan di ruangan ECCU. Kemudian tujuan kedua itu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Dan juga ada manfaat bagi instansi, penulis, petugas, dan masyarakat. Kemudian visi misi OPD, yang pertama itu memantapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Di mana judul yang saya ambil itu termasuk dalam visi yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan yang berdaya saing. Dan identifikasi isu. Di sini saya mendapatkan ada 4 isu yang di instansi saya. Pertama itu belum optimalnya pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan, kemudian kurang optimalnya pemilihan sampah medis, kemudian kurang optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan pada aplikasi SIM-RS, dan juga kurang optimalnya perawat dalam menggunakan alat Puspa. Di mana keempat isu tersebut saya analisa menggunakan APKL, kemudian dilanjutkan dengan USG, dan mendapatkan hasil belum optimalnya pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan. Kemudian dicarilah penyebab masalahnya menggunakan diagram fishbone, di mana dari men atau manusia yaitu kurang pengetahuan perawat tentang pentingnya identifikasi pasien. Kemudian dari metodenya belum ada penerapan SOP,
dan juga sosialisasi SOP belum optimal. Kemudian dari lingkungan, kebiasaan mengikuti teman kerja, dan dari materialnya yaitu belum adanya media poster identifikasi pasien. Kemudian di sini ada alternatif pemecahan masalah atau gagasan ide, di mana saya memberikan kesimpulan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu, yaitu optimalisasi pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan melalui sosialisasi dan penayangan video di ruang ICU RSUD Antolopo Parigi. Dan kemudian saya juga menyiapkan rencana kegiatan, di mana rencana kegiatan saya ini terdiri dari 4 kegiatan dan 13 tahapan kegiatan. Di mana kegiatan yang pertama yaitu melakukan persiapan kegiatan. Tahap pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan tentang rencana kegiatan. Di sini saya menerapkan orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian yang tahapan kedua, mengumpulkan materi untuk membuat bahan ajar serta mendesain leaflet dan SAP. Di sini saya menerapkan nilai akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Dan yang ketiga, membuat video contoh penerapan identifikasi pasien. Di sini saya menerapkan nilai akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian di kegiatan kedua yaitu melakukan sosialisasi kepada perawat tentang SOP dan pentingnya identifikasi pasien. Di sini saya menerapkan pada kegiatan ini di agenda 3 yaitu terhubung dengan manajemen ASN, di mana bersikap profesional, dan kemudian pada Smart ASN yaitu kemampuan dalam literasi digital. Untuk kegiatan yang pertama, untuk tahapan kegiatan pertama di kegiatan kedua ini, saya membuat dan bagikan undangan pada perawat untuk sosialisasi. Di sini saya menerapkan nilai akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, menyiapkan daftar hadir, materi, dan tempat pelaksanaan sosialisasi. Di sini saya menerapkan akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian kegiatan utama saya yaitu kegiatan ketiga, melakukan sosialisasi pada perawat mengenai SOP, pentingnya identifikasi pasien, dan pentingnya penerapan SOP. Di sini saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan, di mana saya ramah dan cepatan selektif dalam melaksanakan sosialisasi pada teman-teman perawat. Kemudian pada akuntabel, di mana saya membawakan materi dengan jujur, bertanggung jawab, dan transparan kepada teman-teman yang mengikuti sosialisasi. Kemudian kompeten, di mana di sini nilai kompeten yang saya ambil adalah membantu orang lain belajar. Kemudian yang keempat yaitu harmonis, di mana saya dalam melaksanakan sosialisasi selaras dan saling menghargai dengan teman-teman. Kemudian pada nilai loyal yaitu komitmen dan dedikasi, di mana saya berkomitmen untuk memajukan ruangan saya agar lebih baik lagi dan berkontribusi untuk ruangan saya juga. Dan pada nilai adaptif, di sini saya menerapkan inovasi dan kreatif dalam melaksanakan sosialisasi, dan juga kolaboratif, kesediaan bekerja sama dengan teman-teman agar mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian kegiatan tahap keempat yaitu menayangkan video contoh penerapan identifikasi pasien. Di sini saya menerapkan nilai akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian di kegiatan ketiga itu membuat poster identifikasi pasien untuk ditempel di ruangan ICU RSUD Antolopo Parigi. Di sini dalam tahap pertama yaitu membuat dan menyusun media poster. Di sini saya menerapkan nilai akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian setelah itu melakukan konsultasi dengan mentor, bagian promosi kesehatan, dan kepala ruangan. Di sini saya menerapkan orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan terakhir yaitu menempel poster di identifikasi pasien di ruangan ICU. Di sini saya menerapkan nilai akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Juga kegiatan yang terakhir itu kegiatan 4 itu monitoring dan evaluasi kegiatan. Tahap yang pertama yaitu menyiapkan checklist. Di sini saya menerapkan nilai akuntabel, kompeten, dan loyal. Kemudian kegiatan tahap kedua melakukan monitoring dan mengisi checklist. Di sini saya menerapkan akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kemudian yang terakhir yaitu melaporkan hasil evaluasi pada mentor. Di sini saya menerapkan bersih pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan inilah jadwal saya ke depannya pada bulan Mei minggu keempat, yaitu melaksanakan kegiatan 1 beserta tahapan. Kemudian bulan Juni minggu ke-1, sini adalah kegiatan 2 beserta tahapannya. Kemudian pada bulan Juni minggu kedua, di sini kegiatan ketiga beserta tahapan, dan pada bulan Juni minggu ketiga adalah kegiatan 4 beserta tahapan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih para Gede Fajar Gunawan. Sudah menggunakan juga waktu yang sangat efisien karena kita betul-betul lebih mengharapkan waktu yang luang dari Bapak Penguji memberikan pendalaman penyempurnaan rancangan aktualisasi saudara.
Selanjutnya sebelum ke penguji, mohon kesediaan Pak Mentor untuk memberikan dukungan dan penguatan terkait rencana aktualisasi dari saudara peserta IGD Fajar. Silakan Pak Mentor. Ya, terima kasih Pak Host yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Bapak para penguji, yang saya hormati para pembimbing atau coach, yang saya hormati Bapak host, dan yang saya banggakan serta yang saya cintai Pak Gede Fajar yang sementara ini ujian. Baik, saya singkat saja Pak host, Pak para penguji. Memang sangat bagus judul yang diangkat dalam aktualisasi yang dilakukan oleh Pak Gede Fajar terkait masalah pelayanan mutu keselamatan di rumah sakit, khususnya di ruangan ICU. Jadi kami sebagai mentor menyarankan bahwa bagaimana masalah identifikasi pasien yang harus benar-benar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan SOP. Ya, jaringan. Jaringannya Jaringan kayaknya. Ya, Iya. lanjut Pak. Iya, jadi identifikasi pasien ini Pak sangat begitu penting berkaitan dengan pelayanan keselamatan pasien. Salah satunya misalkan dalam hal pelayanan pemberian obat dan mungkin pelayanan tindakan yang lain. Dan apabila kita salah memberikan pelayanan terhadap pasien diakibatkan kesalahan dari identifikasi, itu sangat fatal dan sangat-sangat merugikan pasien itu sendiri. Jadi judul ini begitu sangat kami dukung terkait untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan bagi semua pasien yang ada di Rumah Sakit Anunta Loko Parigi, khususnya di ruangan ICU. Jadi kami sebagai mentor sangat mendukung apa rancangan atau judul yang diangkat oleh Pak Gede Fajar. Mungkin dari kami sebagai mentor cukup sekian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Mentor, Pak Anwar, yang sudah memberikan penguatan dan dukungannya bahwa apa yang direncanakan oleh Saudara Fajar ini sangat bermanfaat untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal bidang kesehatan. Itu intinya ya, akan memberikan pendampingan dalam 1 bulan ke depan. Namun demikian kita masih sangat membutuhkan masukan, saran, ataupun juga kritik, pertanyaan-pertanyaan, klarifikasi demi penyempurnaan rencana aktualisasi Saudara Gede Fajar Gunawan. Silakan Pak Penguji. Baik, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati orang tua kita, Pak Coach, Pak Abu Bakar Ahmad Ali. Iya Pak, makasih banyak. Ya. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Anwar, Escape. Yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, yang saya hormati rekan-rekan host Ibu Risna, dan yang saya hormati adalah peserta kita pada pagi hari ini Pak IGD Fajar Gunawan ya, yang tentunya selalu sehat selalu ya. Luar biasa Pak IGD Fajar. Baik, yang pertama terima kasih atas kehadiran Pak Mentor
atas kehadiran dan kesempatannya, dan juga terima kasih atas dukungannya kepada peserta. Kami mengharapkan dukungan Pak Mentor terus berlanjut sampai dengan di akhir kegiatan ini kurang lebih 1 bulan ke depan, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sehat selalu di kegiatan aktualisasi atau ujian akhir nanti kurang lebih 1 bulan ke depan. Baik, terima kasih Pak Mentor. Untuk Pak Gede Fajar juga tadi sudah dipaparkan Pak ya, paparkan tentang apa-apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan, analisisnya seperti apa dan lain sebagainya. Tentunya kalau secara garis besar saya membaca laporan Pak Gede Fajar ini laporannya ini sungguh padat ya. Ini luar biasa Pak Gede ini ya. Kegiatannya hanya 4, tapi luar biasa padat kegiatannya. Dari 1 tahapan saja bisa menghasilkan beberapa output nanti itu ya. Tapi luar biasa. Namun sebelum kita masuk ke kegiatan, ada beberapa saran masukan ya untuk Pak Gede dalam rangka penyempurnaan laporan, penulisannya. Di sini ada beberapa peraturan pemerintah ya. Kalau kita lihat sini ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, ini sudah bagus sebenarnya ini. Cuma barangkali tentangnya ini agak keliru ya. Bukan tentang manajemen PNS ya, tapi tentang perubahan atas PP 11 itu ya. Perubahan atas PP 11 tentang manajemen PNS dan lain sebagainya gitu ya. Sama dengan di sini Keplan ya. Kepkalan ya, Kepkalan nomor 13 ini sebenarnya bukan nomor 13 ini, nomornya 13-PDP-07-2020 tentang pedoman penyelenggaraan latsar ya. Jadi di sini pedoman penyelenggaraan nomor 13, nomor 14-nya ini tentang kurikulumnya ya, kurikulumnya. Jadi nanti tinggal diperbaiki saja. Nanti kalau memang mau diambil laporannya bisa juga ini diambil laporannya karena saya sudah coret-coret di laporannya ini. Ini ada ya Kepkalan ini nomor 14 juga saya minta diperbaiki nanti. Kemudian yang selanjutnya tadi data ya. Ini data sudah ada, data persenannya sudah ada, cuma barangkali seandainya ada data lengkapnya Pak IGD, mungkin ada data perhitungan sampai mendapatkan 70% kepatuhan identifikasi pasien ini bisa dimuat ya. Ini kan 70% data akhirnya ya, data kesimpulan dari keseluruhan datanya. Mungkin data mencapai 70% ini bisa ditampilkan ya. Tapi secara keseluruhan sudah baik ya, sudah baik. Tinggal itu saja barangkali ya. Datanya mungkin bisa ditambahkan lagi, ya. Baik, sistematika penulisan sudah baik ya Pak Gede Fajar, sudah penulisannya sudah rapi, sudah baik. Namun di sini saya ingin klarifikasi sedikit mengenai penerapan nilainya. Saya ingin mendengarkan sedikit tentunya dari Pak Gede Fajar ini, karena di sini ada keterkaitan substansi mata pelatihan yang Pak Gede Fajar tentunya sudah pelajari ini ya selama berapa lama kemarin ya, dipelajari tentang berakhlak maupun manajemen ASN dan smart ASN-nya ini seperti apa. Saya ingin dengarkan sedikit dari Pak Gede Fajar ini satu tahapan saja, misalnya di tahapan 1 ini melakukan konsultasi dengan mentor kepala ruangan tentang rencana kegiatan aktualisasi. Di sini ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif. Bisa dijelaskan sedikit seperti apa Anda ingin menerapkan atau menghabituasikan nilai-nilai ini nanti ke dalam tahapan ini? Silakan Pak Gede. Ya, terima kasih Pak. Jadi dalam berkonsultasi dengan mentor dan kepala ruangan, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan, di mana saya ramah, cekatan, solutif dalam berkonsultasi dengan mentor agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian yang nilai yang kedua yaitu akuntabel, di mana di sini saya jujur bertanggung jawab dengan apa yang saya akan konsultasikan dengan mentor, sehingga juga menghasilkan nilai yang output yang bagus. Kemudian
pada yang ketiga yaitu kompeten. Di sini saya menerapkan kinerja terbaik, di mana saya bekerja dengan baik, berkomunikasi dengan baik, berkompeten dengan mentor untuk menjelaskan apa-apa saja yang perlu saya kerjakan nantinya. Kemudian nilai yang selanjutnya itu harmonis. Di sini saya menerapkan di mana kita harus selaras dan saling menghargai dalam berkonsultasi dengan mentor agar mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Kemudian yang terakhir yaitu saya menerapkan nilai kolaboratif. Di sini di mana kesediaan saya untuk bekerja sama agar dapat membangun ruangan saya lebih baik lagi dengan mentor. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi sudah tergambar ya. Sudah tergambar pemahaman Pak Fajar tentang penerapan nilai. Tinggal nanti di penulisan nanti di bab 3-nya nanti tinggal lebih rincikan lagi ya Pak Fajar. Lebih rincikan lagi sesuai dengan apa yang ditemukan dan apa yang dilakukan pada saat tahapan itu berlangsung ya. Jadi kegiatan ini dibuat untuk Anda, sengaja dibuat untuk Anda supaya Anda bisa menemukan dan menghabituasikan nilai-nilai berakhlaknya tadi itu ya. Itu. Jadi Anda sudah rencanakan nilai ini, silakan dilaksanakan. Apabila nanti ternyata di aktualisasi nanti ada nilai tambahan, silakan ditambah ya. Silakan ditambah. Baik, untuk yang tahapan kedua ini saya lihat SAP atau SOP ini ya. Satuan acara penyuluhan, Pak. Oh, satuan acara penyuluhan ya. Beda SOP ya. Baik. Kemudian dalam secara keseluruhan sih sudah baik. Cuma di sini ada pembuatan video ya. Iya, Pak. Video yang akan dilakukan untuk untuk penayangannya akan ditayangkan. Ini penayangan video ini hanya untuk pasien atau perawat? Ini untuk perawat, Pak. Jadi saya kayak kasih simulasi seperti cara menerapkannya bagaimana. Jadi saya buatkan contoh simulasinya, Pak. Oh, contoh simulasi ya? Ya. Nah, jadi saya kasih contoh bagaimana cara identifikasi ke pasien. Kemudian nanti videonya saya tayangkan pada perawat, Pak. Baik. Ini kalau untuk edukasi ke perawat sih sudah baik ya, sudah baik. Tapi karena sekarang zaman digital, ada baiknya ya, ada baiknya saran dari saya ini dimasukkanlah di YouTube atau di media sosial rumah sakit misalnya ya, supaya lebih banyak masyarakat yang bisa melihat hal ini. Edukasinya lebih luas lagi ya. Bukan hanya sampai ke perawat, mungkin ada teman-teman perawat dari daerah lain bisa lihat kan lebih bagus lagi kan, bisa lebih luas efeknya. Jadi sudah baik, ini sudah baik, tinggal mungkin edukasinya itu tadi sebarluaskan melalui media sosial lagi ya. Oh iya, Pak. Lebih mantap lagi ini ya. Berarti saya Baik. tambah kegiatannya, Pak ya. Tahapannya saja. Oh iya, Pak. Kalau memang mau ditambahkan di media sosial, tambahkan tahapan saja ya. Oh iya, Pak. Karena di sini saya lihat kalau Pak Gede ini sudah padat sekali tahapan kegiatannya ini luar biasa padat. Kalau teman-teman yang lain mungkin satu tahapan bisa jadi satu kegiatan. Tapi Pak Gede Fajar ini dipadatkan kegiatannya. Ini bagus ini. Nanti ada beberapa, jadi nanti perhatikan nanti pada saat aktualisasi nanti di kegiatan yang padat seperti ini, tahapan yang padat seperti ini, nanti bisa saja memunculkan dua bukti ya. Jadi karena tahapannya ini padat, yang harusnya bisa jadi satu kegiatan, tapi karena dipadatkan kegiatan ini, bisa memunculkan bukti-bukti lain juga. Jadi jangan hanya satu, nanti buktinya kayak dokumentasi dan lain sebagainya. Mungkin nanti tinggal dibaca saja tahapannya apa semua yang dibutuhkan dari tahapan itu ya. Oh iya, Pak. Baik. Secara keseluruhan sudah baik. Intinya adalah penerapan habituasi Pak Gede Fajar ya. Iya, Pak. Aktualisasi selama 30 hari, intinya penerapan habituasi nilai untuk lebih berakhlak dan lebih berkarakter, ASN berkarakter ya. Jadi ke sana arahnya, Anda diharapkan bisa menghabituasikan nilai selama 30 hari ke depan.
Barangkali itu saja masukan dari saya. Secara keseluruhan laporan sudah baik, sudah bagus. Terima kasih atas perhatiannya Pak IGD Fajar. Terima kasih Pak Mentor atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak penguji, luar biasa. Masukan-masukan sarannya sudah dicatat semua oleh saudara peserta IGD Fajar Gunawan. Ya Pak, sudah. Jangan ada yang terabaikan. Saya masih ingat tadi ada semacam peluang ya untuk memperkaya nilai. Jadi jangan hanya sebatas apa yang Anda tulis, tapi bila nanti ke depan Anda mengatakan wah ini perlu tambahan nilai core value, boleh silakan. Nah, harusnya memang seperti itu karena ini masih sebatas rancangan. Juga harapan Bapak penguji tadi jangan hanya pintar pada persoalan substansi teknis, tapi harus cerdas dengan penerapan nilai karena ini dasar pembentukan karakter sebetulnya yang paling diutamakan di sini. Pintar tapi juga bagus sikap budi pekerti, terutama karakter kita sebagai pelayan masyarakat bidang kesehatan tentunya. Saya kira itu catatan-catatan penting secara lengkap sudah Anda buat. Satu lagi ya, jangan lupa video tadi yang dibuat itu kalau bisa diupload karena manfaat manusia itu apabila ada guna, ada manfaatnya kepada manusia-manusia ataupun orang-orang teman-teman yang lain ya. Kalau sudah di dunia maya pasti banyak yang mengikuti perkembangan apa yang Anda buat itu, khususnya di video tadi itu. Walaupun untuk perawat saya kira itu bagus ya. Silakan saja nanti ditambahkan di tahapan kegiatannya. Terima kasih sekali lagi Bapak penguji, terima kasih Pak Mentor, terima kasih semua-semuanya dari PKPSDM, terutama ini Bu Risna yang setia mendampingi kita sampai dengan sore hari. Selamat bekerja, 2 bulan ke depan kita ketemu lagi dengan memperkaya nilai-nilai dan memperkaya bukti-bukti. Ya, tambahkan bukti-bukti itu. Saya catat ini, boleh saja satu tahapan buktinya lebih dari 1 bukti, ya itu bagus. Jadi yakin kita, kan nanti kedua itu ilmu meyakinkan lagi, meyakinkan melalui bukti. Apa tidak kita? Kalau Pak Mentor pasti yakin karena dia dampingi setiap saat. Kalau kita ini wah jauh ya, jangan orang Batak bilang tipu lah kau. Baik, makasih semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Atau di akhir sesi ini mari kita beri aplaus yang meriah kepada peserta IGD Fajar Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Santi Om. Saya kembalikan kepada Ibu Risna. Ya, baik. Terima kasih Pak Abu Bakar. Untuk Bapak penguji, terima kasih atas masukan dan saran, dan kepada Bapak Mentor, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di mendampingi Pak IGD Fajar. Untuk Pak Fajar ya, sukses ya. Baik, untuk peserta kita yang kedua telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita peserta yang berikutnya. Silakan untuk meninggalkan ruang seminar, Pak